Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inna dinu ibadallah usikum wa bi taqwallah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kalau ya. Dari kita semua kita hari ini akan belajar ya. Semoga belajar ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kalau kita sebelum belajar kita akan berdoa dulu ya. Insya Allah akan dipimpin oleh kain kita, yaitu Bapak Sedik. Silakan untuk memimpin pelajaran doa hari ini. Iya, baik Pak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu biar kita diberikan berkah ya ilmunya. Berdoa dengan mengucapkan basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berdoa sudah selesai. Kita ke acara ya. Sebelum kita masuk materi, kita akan ini hadir semua enggak? Hadir. Siapa yang enggak hadir? Anissa. Kenapa dia enggak hadir? Kenapa? Ujang. Ya, kita sebagai untuk pengajian kita semua hari ini kita harus sesuai dengan nasihat Islam. Kita harus sering membaca ayat Al-Quran. Namun hari ini kita akan mengabsennya dengan surat Al-Fatihah ya. Mulai dari ini pas ya, dari 2, 3, 4, 5, 7 pas ya. Akan mengabsen dengan surat Al-Fatihah ya. Dari awal dari Bismillah sampai ke akhir ya. Dari awalnya dari sini aja. Ya. Silakan, saya Bismillah dulu langsung lanjut ke sini ya, jangan dulu lanjut. Setiap ayat satu orang ya. Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi ya. Sekian untuk pelajaran hari ini ya. Semoga pelajaran ini diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Bagi semua ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang tazkiyatun nafsi ya. Semoga ini bermanfaat ya. Amin. Ini di sini ada hakikat nafsu syahwat dan hakikat nafsu godol. Godol. Nah, ini digambarkannya ada ini orang ini anggap itu setan yang ganggu kita ya. Nah, jadi itu syahwat atau ini orang yang sedang marah. Ya. Karena dia diganggu kenapa? Dia mau bikin yang bikin style itu, tapi ada banyak yang mengganggu di sedang marah. Begitu aja. Jadi ini apa yang disebut dengan nafsu syahwat dan nafsu godol, ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Yang tahu ya? Sekarang ini dulu ya, saya akan membahaskan tentang nafsu syahwat. Nafsu syahwat di sini ada tuh ya, ada ya. Nafsu syahwat di sini keinginan, kesenangan, kepuasan, contohnya seperti makanan, minuman, harta dan tahta, dan bisa juga itu bisa juga wanita. Kalau wanita nanti bisa juga itu menimbulkan seksual atau napi yang hal yang negatif ya. Iya, Pak. Nah ini kalau harta pasti seorang manusia kalau udah diberi harta, contohnya ini udah dikasih mobil satu, pinginnya sama lagi ya, itu sifat manusia. Yang kedua, contohnya kita udah diberi rumah sama Allah, pingin rumah ditingkat, gitu ya. Yang ketiga, udah di rumah ada, pingin apa? Itu
ya yang disebut dengan nafsu syahwat ya, kecenderungan ingin terus tidak ingin terus menikahi itu ya. Terus tahta kita pasti akan diberikan tahta, memang udah jadi dari bawah aja ya, udah jadi pengurus seperti RW, udah RW pingin tahtanya naik jadi desa, udah desa belum camat, udah desa baru udah camat langsung ke apa itu ke bupati. Nah gitu ya, kalau yang bisa kami beri tahta udah dikasih itu tidak akan menerima itu ya. Itu ya. Yang kedua itu yang disebut nafsu bodoh. Apa itu nafsu bodoh, tahu enggak? Enggak. Ya, penjelasannya nafsu bodoh itu di sini ada yang disebut ya emosi. Pasti emosi kalau di grupnya, karena di gambar juga orang sedang marah. Orang sedang marah berarti di sini ada terancam, tersakiti, terhalangi dari tercapai tujuan. Jadi yang punya tujuan terhalangi. Jadi otomatis kalau terhalangi pasti timbulnya akan marah pada satu orang lain atau orang lain semuanya. Itu tuh di sini nafsu bodoh itu terdapat dua emosi, bisa mendapatkan emosi positif dan negatif. Betul. Apa bisa positif negatifnya? Emosi dulu ya, positif dulu ya. Apa itu? Dapat menjadi sumber kebaikan jika diarahkan pada hal yang benar atau dan adil. Itu berarti ya bisa jadi baik kalau diarahkan dengan yang kebaikan, bisa memanfaatkan bagi orang lain juga ya. Yang positif, yang negatifnya jadi sumber kejahatan jika tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol pasti akan menimbulkan kejahatan, bisa juga mencuri hak orang lain, itu tidak boleh ya. Seperti umat Islam nggak boleh itu. Semua juga nggak boleh kalau orang melakukan kejahatan karena ada undang-undang dan peraturannya bisa dihukum. Bahkan di dunia juga dihukum, nanti ya juga akan dihukum kalau kita mengarahkan tidak yang itu ya. Udah paham di sini Kak? Paham? Insya Allah akan lanjut kita untuk bagaimana dengan nafsu syahwat dan nurul ini untuk menundukkan atau mengalahkannya. Bukan mengalahkannya, kalau mengalahkan berarti kalau kalah udah kalah dia. Untuk mengendalikannya bagaimana caranya? Kita harus muhajadah atau riyadhah ya. Betul. Mujahadah dan riyadhah. Tahu gak itu mujahadah apa? Enggak, Pak. Ingin tahu? Ingin, Pak. Akan diberikan dulu ya. Mujahadah ini kita akan dilihat apa di dalamnya. Pada di sini ada orang yang orang yang sedang perang ya. Perang apa itu? Perang melawan setan, yaitu hawa nafsu, menghindari hawa nafsu. Kenapa kita harus melawan hawa nafsu? Apakah boleh hawa nafsu ini harus dihilangkan atau diperangi? Boleh gak? Boleh. Kalau kalah bagaimana? Bakal menang Pak saya mah. Kalau dihilangkan? Tidak bisa ya? Bisa. Betul. Nanti jasanya. Nah di sini jelaslah upaya untuk berjuang melawan nafsu atau mengendalikan keinginan buruk ya, keinginan buruk. Jadi menghilangkan hawa nafsu dan menghilangkan keburukan. Kenapa hawa nafsu ini harus dihilangkan atau dihindarkan? Karena akan menimbulkan tadi kerusakan ya. Tapi di sini tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan, hawa nafsu dihilangkan, nanti bisa kita tidak akan ada kemauan. Betul. Tidak ada kemauan. Contoh gini, kalau ibu adik-adik semua ini di sini ya, kalau kita tidak mempunyai hawa nafsu, kita tidak akan ingin mau belajar. Ya, tidak akan mau belajar. Karena kenapa? Tidak ada kemauan untuk semangat nafsu belajar. Karena belajar itu penting bagi kita ya. Kenapa? Karena belajar itu menghindari kebodohan. Kita harus hawa nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dihindari atau dikendalikan. Ya, kendalikan. Itu yang disebut dengan mujahadah. Terus yang selanjutnya kita harus riyadhah. Riyadhah apa itu? Ini gambarnya orang yang sedang berzikir. Orang yang terparut dengan disebut yang spiritualnya mendirikan menghadap kepada Allah untuk beribadah. Ya, dari sini yang dilihat tuh ya apa di dalamnya, ini ada apa? Nanti
Lihat tuh di sini latihan spiritual dan moral kualitas hidup dengan mengendalikan hawa nafsu, keinginan buruk serta berusaha keras untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral. Nah, di sini ya untuk meningkatkan kualitas ini kita di sini ada jenis-jenis riadonya. Tahu gak ini jenis riadonya ini apa? Ada sholat, puasa, zikir, infak dan jihad. Nah, ini sini saya akan dijelaskan apa itu sholat. Sholat itu di keterangan sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menghindari dari hal-hal yang tidak baik. Disebut dengan Al-Quran surat apa lagi? Seperti saya keterangannya Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seorang yang beribadah sholat itu akan mencegah dari kemungkaran. Itu ya dari keterangannya Al-Qur'annya. Terus puasa itu untuk membersihkan diri kita ya dari hal-hal yang sebenarnya puasa kita untuk memerangi atau menghilangkan hawa nafsu. Karena nafsu itu dari ada keterangan nafsu itu biarpun digodok, biarpun ditenggelamkan di dalam air beribu-ribu tahun, tetap nafsu itu ada di diri kita. Yang bisa mengalahkan nafsu itu dengan mengendalikan nafsu itu kecuali berpuasa. Karena berpuasa energi kita pasti akan lemas, ya. Karena hawa nafsu itu akibat energi kita kuat, timbul ya kita amarah yang keras. Jadi kalau berpuasa insya Allah tidak akan amarah itu akan terendam. Gitu ya. Jadi semuanya paham ini paham? Yang selanjutnya zikir. Kita harus zikir. Karena kenapa kalau zikir? Karena kalau kita zikir, kata keterangannya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang orang yang berzikir maka akan tenang hatinya ya. Tenang kita kalau berzikir kepada Allah. Ya itu. Maka kalau kita ingin menghindari hawa nafsu itu, kita harus banyak berzikir, banyak beringat kepada Allah. Maka hati kita ini tenang ya. Tuh. Yang selanjutnya yaitu infak. Infak itu kita bisa juga menolong orang lain. Infak juga bisa mencegah dari bencana akan musibah kepada kita dengan infak. Karena infak itu juga bisa menghasilkan dengan positif, juga bisa menghasilkan dengan negatif. Dengan positifnya bagaimana? Positifnya kita infak betul ikhlas menolong orang lain, betul, dan memberikan hartanya gitu. Kalau yang nggak ikhlas kita diberi apa yang disebut riya, ini untuk terpuji, diberi dibicarakan kepada orang lain, bisa memberikan juga infak ya. Terus yang terakhir jihad. Jihad itu yang paling berat. Kita ini sedang jihad ya? Sedang jihad apa? Mencari ilmu agar kita tidak termasuk orang yang bodohnya. Kalau orang terus mencari ilmu, itu orang yang bagus ya. Karena setiap manusia dari mulai di bedong sampai yang bedong itu kewajiban kita mencari ilmu. Betul? Ya, terus yang selanjutnya jihad itu bisa mencari ilmu, bisa jihad melawan orang-orang kafir, itu sama juga jihad ya. Kata Rasulullah, jihad bisa bila itu ya jihad memerangi, yaitu kita sekarang tentang nafsu, memerangi hawa nafsu. Itu ya kata Rasulullah. Kita harus bisa memerangi hawa nafsu agar kita menjadi orang yang sukses dunia. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat nanti dari siksa api neraka. Itu ya. Ya, ini udah selesai tentang yaitu nanti Ustaz sekarang episode dulu ya agar kita tidak jenuh ya. Ya, Pak. Siap. Tapi di sini Pak ada apa? Ada 7 ya. Nanti dibentuk kelompok tapi sekarang episode dulu ya. Nanti ada pertanyaan untuk saya untuk ini dari semua. Ya, biasanya gini ya, saya sama saya diberikan dulu contohnya. Nanti ada di semua harus itu ya harus mengikuti ya. Yang dia gini, mana yang mau belajar, ini yang mau belajar di mana, di sini, yang mana, yang ini, siapa, saya, alhamdulillah, Allah. Bisa nggak bisa? Sekali lagi Ya. Mana yang mau belajar? Saya. Ini yang mau belajar di mana, di sini, yang mana, yang ini, siapa? Saya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Siap? Siap. Mana yang mau belajar
mau belajar. Di mana? Di sini. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu Pak, Allahu Akbar dulu. Mau apa dulu bela ya boleh? Alhamdulillah boleh. Pak, Apa kalau dulu? gitu Apa makanya. dulu? Beda, Pak. Harusnya apa, Mak? Alhamdulillah ya Rabbal Allahu Akbar, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap? Siap. Jadi siap semua? Siap. Sip. Mulai. Baik. Siap. Mana yang mau belajar? Ini yang mau belajar. Di mana? Di sini. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tuh, ini selesai tadinya. Iya. Yang penting udah ikuti dulu ya. Nah, ini sekarang bagi dua kelompoknya, dua kelompok berarti ya. Ya. Dua itu. Ini 2 orang Pak. Masa 2 orang itu harusnya Opat tiga. nggak apa-apa 4-3 aja kok. 4-3 ya. Tadinya di sana ya. Nggak apa-apa. Siapa? Oh, empat ke sini. Ini aja ya tuh. Empat ke sana. Empat ke sini. Tiga. Biar yang bisa ada aturannya. Ayo tuh, ayo pindah ke sana enggak? Di sini aja. Sini lah boleh tinggal apa-apa. Nah ini sebelum kita paling mulai di kelompok ya. Sekarang saya ingin semua ibu adik-adik semua menyimpulkan dari yang baru saja tes sama saya tidak hadir harus disimpulkan ya, harus mengenai apa ya, yang pertama itu harus dari perkataan saya dari awal sampai akhir harus satu, yaitu harus menganalisis, mengumpulkan data, mengeksplor, mempertasikan dan mengumpulkan, mempertasikan ya. Itu ya. Mas sekali lagi. Itu. Ulangi, Pak. Oke. Pak, ini ngapain kita tugasnya? Ulangi. Ulangi, Pak. Saya mau, Pak. Ulangi lagi, Pak. Teman-teman diam. Ya, Teman-teman diam. Siap. yang harus yang harus dijelaskan, harus dijelaskannya dengan satu, harus menganalisis kelompok ini nanti ada dua kelompok ya. Iya. Menganalisis, mengumpulkan data, mengeksplor, mempresentasikan, menyimpulkan ya. Oh ya, siap, diberi waktu berapa menit lah, 1 menit aja lah, ini udah 2 menit lagi Pak Ujang. 2 menit. 3 menit ya. Bapak, di sana waktunya sebentar lagi ini udah ini ya. Udah lebih. Lebih. Itu secara mandiri, kelompok. Kelompok aja, Pak. Kelompok. Kelompok aja. Tapi ini nanti bisa karena minggu depan ya. Iya. Oh, biasanya. Iya. Waktunya ini udah sampai kan. Minggu depan ya ini ya. Ya, PR ya, Pak, PR. Ya. Tapi sekarang sebelum ini saya akhiri, saya akan memberikan pertanyaan kepada adik kalian semua ya. Pertanyaannya ini di kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Ini supaya waktunya enggak itu. Ya, boleh. Karena waktunya udah lebih ya. Iya. Ya. Mau 20 menit lagi. Jangan, Pak. Ayo, sudah aja cepat ya. Ini Ya. kelompok 1 mana kelompok 1? Kami 1 orang, ada 1 orang. 2 soal ini pertanyaan 2 soal. Kelompok ini, Dua, Pak. 1, 2. 2. Ambillah 2. Atau 1 waktu ya, waktu lama ya. Iya. Pak. Santai ya Pak. Enggak apa-apa. Santai we mau setengah jam. Mau 12 jam we. Bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dengan tazkiyatun nafsu? Bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dengan tazkiyatun nafsu? 2. Itu Tidur. Sebenarnya tidurnya.
Sibuk, dunia sibuk. Terus, Bapak, beres. Tulis di mana sama. Ya. Ini mah citra. Ini dia tuh Pak, ngarah aya agama-agamaan. Ya Pak. Pak Ujang. Pak udah. Dah. Ya hiji dari acara nih. Hiji dari apa yang maksud dengan nafsu bodoh emosi. Apa tuh? Iya. Pak. Emosi kan? Iya, emosi. Marah. Itu emosi itu kan jadi dua gambar itu. Itu saya. Nah, emosi. Oh, jangan Pak bukan. udah. Iya. Udah. Pak. Pak Ujang. Ya, lihat dulu. Cepat. Iya. Udah. Terancam Udah. terancam Kalau udah dalam. ke depanin. Di sini. Lihat dulu. Mana yang betul ya ini? Wah, ini sama. Enggak. Benar Pak, sok. Iya. Sakiti rasa. Ayo hadiahan Pak. Kan hadiahnya apa? Ada nanti. Nih Pak udah. Iya, satu Iya, kelompok Tapi satu salah. tercepat. Walaupun kita salah tapi kita tercepat Pak. Nggak bisa. Ini benar atau salah, bukan cepat atau lambat. Yang penting ayat tercepat. Benar atau salah ini? Tercepat. Enggak. Cepat. Gelut. Siap. Siap. Sprint. Pak. Udah Pak. Dah. Ini alhamdulillah ya, ini jawabannya udah semuanya udah betul. Itu diakhiri dengan nanti sebelum ini. Amplop. Bukan ini. Satu. Nih, aja. Semuanya kasih. Ya, adik-adik semuanya, pelajaran hari ini sudah selesai. Buat minggu depan kita bisa berjumpa lagi dan akan mempresentasikan urusan yang nanti saya beri PR kepada kalian semua ya. Berapa masing-masing, semoga kita diberi kesehatan, bisa berjumpa lagi di minggu depan yang akan datang ya. Maaf bila ada kata-kata kekurangan sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.